Tahukah kalian, di Indonesia tercatat jumlah populasi manusia mencapai 268 juta jiwa, tetapi dengan angka kematiannya yang mencapai 2 juta jiwa per tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit demam berdarah. Menurut catatan dari Kementerian Kesehatan, terdapat sampai 15.000 kasus demam berdarah pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai 1 Februari 2019 dan telah menewaskan sekitar 400 jiwa. Tetapi sebelumnya, apa sih penyakit demam berdarah itu? Mari kita cari tahu. Penyakit demam berdarah atau bisa disebut dengan demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue akibat dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini bisa berkembang biak pada kubangan air atau di tempat yang kotor. Apalagi jika sedang musim hujan, nyamuk ini bisa lebih berkembang biak secara cepat karena banyaknya kubangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk ini. Inilah sebabnya kenapa demam berdarah di Indonesia sangat banyak kasusnya. Hal yang akan terjadi jika kita terkena gigitan nyamuk demam berdarah yaitu pusing, suhu badan meningkat, flu, nyeri pada sendi, bahkan bintik-bintik di permukaan kulit korban. Tetapi sebelum kita terkena gigitan nyamuk demam berdarah, kita bisa melakukan pencegahan dengan 3M. 3M yaitu menguras, yaitu selalu menguras bak mandi secara rutin setiap minggunya. Menutup, yaitu selalu menutup tempat penampungan air dengan rapat. Mengubur, yaitu mengubur sampah dan barang-barang yang bekas. Itulah hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Mari kita cegah nyamuk demam berdarah agar bisa hidup dengan sehat dan bahagia. ODF itu singkatan dari Open Defecation Free, atau istilah gaulnya itu nggak ada lagi satu orang pun yang buang air besar sembarangan, alias setiap individu wajib buang air besar di toilet. Kenyataannya, 55 juta penduduk Indonesia, termasuk anak-anak, masih melakukan buang air besar sembarangan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 2 tertinggi di dunia dengan tingkat penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan. Dari total tersebut, sebanyak 2/3 pelakunya tinggal di pedesaan dan sepertiga lainnya tinggal di daerah. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik. Dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari bersama kita cegah stunting. Kurangi sampah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kebiasaan buruk warga Indonesia yang masih suka membuang sampah sembarangan.
Apa akibatnya? Banjir, pencemaran lingkungan, sumber penyakit. Bagaimana mengatasinya? Stop membuang sampah sembarangan di sungai, di jalan, buanglah sampah sesuai jenisnya agar lebih memudahkan proses daur ulang. Gunakan metode 3R, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle daur ulang. Ayo bersama wujudkan Indonesia yang bersih, indah, dan nyaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Lindungi diri, lindungi negeri. Indonesia adalah negara besar, terdiri dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di ribuan pulau, dengan luas wilayah daratan hampir 2 juta kilometer persegi. Berbicara masalah ekonomi, tujuan utama ekonomi Indonesia adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan pajak. Pajak merupakan elemen penting pendapatan negara. Dalam APBN 2017, pajak memberikan kontribusi 76% dari total penerimaan negara. Apabila negara diibaratkan sebagai sebuah mobil yang memiliki 4 roda, pajak adalah 3 roda yang menopang mobil tersebut. Kalau 3 roda mobil tidak ada, maka mobil pun tidak akan bisa berjalan. Begitu pula dengan negara. Itulah kenapa peranan pajak sangat penting untuk kelangsungan negara Indonesia. Jadi, sudah bayar pajakkah Anda? Apa itu pola hidup sehat? Menurut WHO, pola hidup sehat adalah suatu keadaan di mana mental, fisik, dan kesejahteraan sosial terjaga dengan stabil, bukan hanya ketiadaan penyakit pada diri manusia saja. Ini adalah perbandingan antara orang yang sehat dengan orang tidak sehat. Bisa Anda lihat, orang sehat memiliki tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan orang tidak sehat. Berikut ini adalah penyakit yang timbul akibat pola hidup tidak sehat. Yang pertama adalah kanker otak, lalu kanker paru-paru, asam lambung, hulu hati dengan penyakitnya bernama hepatitis, lalu serangan jantung, dan masih banyak lagi penyakit yang timbul akibat pola hidup tidak sehat. Berdasarkan survei yang digelar Sun Life Financial bersama Ipsos, 4 dari 5 orang di Indonesia merasa dirinya sehat. Berikut ini merupakan cara pola hidup sehat. Yang pertama yaitu beristirahat yang cukup. Sepadat-padatnya aktivitas Anda harus bisa meluangkan waktu sebentar untuk beristirahat sejenak. Yang kedua adalah teratur berolahraga. Yang ketiga adalah makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Dan yang keempat adalah memperbanyak minum air putih. Karena dengan minum air putih,
bisa mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita yang akan dikeluarkan melalui air seni. Masih mau merokok? Masih mau begadang? Masih mau makan makanan tidak sehat? Mari lakukan pola hidup sehat. Terima kasih.